Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian, ketemu lagi dengan saya Dulu Sabta Berkarya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian semua se-Indonesia, seluruh dunia ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang terbaik, terbaik rezekinya, terbaik kesehatannya, terbaik segala urusannya. Semoga hari yang penuh berkah ini yaitu hari Jumat, semoga semua selalu ingat bahwasanya kita harus selalu membaca sholawat, kemudian berbanyak istighfar, membaca surah Al-Kahfi, dan juga jangan lupa nanti berdoa yang waktu yang paling mustajab ya, perbanyak doa ketika selesai sholat asar. Insya Allah jika teman-teman mengamalkan itu sudah melakukan pahala yang luar biasa. Oke, hari ini kita akan masuk kepada satu konten video yaitu tentang IPA ya. Bagaimana IPA ini akan kita implementasikan dalam bentuk praktikum di laboratorium, yang mana kita harus memperhatikan apa saja ya hal-hal yang perlu disiapkan untuk sebuah laboratorium IPA yang cocok, yang tepat, dan juga sesuai dengan apa yang diterapkan dalam supervisi laboratorium IPA. Oke ya, apa ya yang akan disupervisi, yang akan dinilai, yang akan dicek, yang akan diperiksa dalam agenda supervisi laboratorium IPA. Nah, untuk supervisi laboratorium IPA, ya ini kita akan melihat 10 item, yaitu tentang hal-hal yang akan diperiksa oleh para pengunjung ya, akan diperiksa oleh banyak orang, yaitu para petugas-petugas pemeriksa laboratorium IPA sendiri. Nah, kemudian nanti juga akan diketahui oleh kepala madrasah atau kepala sekolah. Oke, sebagai guru IPA dan sebagai pengurus atau struktur di laboratorium IPA, kita harus mengetahui hal-hal yang akan diperiksa, yang disupervisi oleh para petugas tersebut. Ya, baik, kita masuk yang pertama. Ya, yang pertama kita harus mengetahui adanya ruang labor di sebuah sekolah atau madrasah. Ya, adanya ruang labor ini ditandai dengan label merek ya, yang itu bisa dibuat besar di luar atau mungkin cukup berupa pelang kecil di atas pintu, atau mungkin ya label ya. Artinya ada yang menandakan sebuah ruangan yang itu menjadi sebuah labor. Dan itu dari luar. Dari dalam itu nampak dari segi settingannya, dari lemarinya itu berisi tentang alat dan bahan. Itu ya laboratorium ya, dan juga lengkap dengan segala tata tertib dan aturan-aturan yang ada di laboratorium IPA itu sendiri. Nah, jadi ruang labor ini jika sebuah madrasah memilikinya, maka dia akan mendapatkan poin ya, seperti iya dan tidak, iya atau tidak. Jadi jika ada laboratorium di sebuah madrasah atau sekolah, maka dia akan diceklis ya, ya keterangannya ya, apakah bagus, apakah standar, apakah kurang, apakah memadai atau tidak. Nanti akan dibuat supervisinya. Oke, yang kedua, setelah ruang laboratorium itu ada, yang kedua adalah pengelolaan laboratorium atau laboran. Dari segi siapanya ya laboran. Siapa yang bertugas di laboran itu, maka dia akan bertugas untuk mengelola laboratorium ya, mulai dari ketuanya, kepalanya, kemudian dari laboran ya, fisika maupun biologinya. Kalau untuk madrasah, kalau untuk yang SMA atau tingkat atas itu ada kimia juga ya. Jadi hari ini kita bisa melihat laboran ini cukup berperan besar dalam pengelolaan labor. Bagaimana dia bisa mengelola labor secara efektif, secara efisien ya, dan juga secara memenuhi SOP, standar operasional prosedur yang ada di dalam laboratorium IPA. Nah, kemudian dari yang ketiga, adanya jadwal penggunaan. Nah, dari kelas 7, 8, 9 atau kelas 10, 11, 12 itu adanya jadwal penggunaan labor per kelas ya, dari Senin sampai hari Sabtu. Maka ini sudah diatur dalam sebuah laboratorium agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penampilkan labor yang dempet ya, seperti hal-hal yang mungkin miskomunikasi tentang jadwal dan sebagainya. Sehingga setelah dibuat jadwal, maka semua kelas sudah tahu hari apa dia akan praktikum di labor, dan hari apa kelas lain juga akan praktikum di labor itu sendiri. Ya, mengingat laboratorium kita hanya minimal satu biasanya ya, atau mungkin ada yang dua tapi jarang sekali. Biasanya satu setiap sekolah. Oke, maksudnya satu ruangan ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah jadwal tata tertib. Ya, saya ulangi. Yang pertama ruang laboratorium, yang kedua pengelolaan laboratorium, yang ketiga jadwal penggunaan, yang keempat tata tertib. Nah, tata tertib ini berlaku bagi guru dan berlaku juga bagi siswa. Ya, misalkan ada tata tertib siswa ya, tata tertib guru bagi guru pembimbing. Begitu ada apa saja item-item yang ketentuan ya, tata tertib yang bagi
siswa, kemudian juga tata tertib bagi guru. Ya, itu semua harus dipenuhi ya. Nanti kita bisa melihat bagaimana tata tertib ya siswa dan guru selama di laboratorium di video berikutnya ya. Oke, kemudian ada namanya daftar bahan ya. Apa saja daftar bahan yang kita miliki? Ya, kita buat daftar bahan, ya daftar bahan di laboratorium IPA ya, di sebuah sekolah atau madrasah apa gitu ya. Kita list, kita daftarkan 1 sampai sekian puluh ya, sekian sekian ratus bahan yang dimiliki di dalam sebuah laboratorium. Mau banyak mau sedikit, yang penting bahan itu ada. Kemudian yang keenam adalah daftar alat. Ya, kalau ada daftar bahan pasti ada daftar alat ya, karena dalam praktikum labor kita harus memakai bahan dan juga memakai alat ya. Nah, sama juga seperti tadi, kita akan merincikan mendaftar apa-apa saja daftar alat yang ada di dalam laboratorium IPA. Kemudian juga ada yang ketujuh, daftar hasil praktikum. Daftar hasil praktikum apa itu? Misalkan kita sudah berhasil membuat ya spesimen ya, kita sudah berhasil membuat suatu produk ya, kita sudah berhasil membuat suatu percobaan tertentu ya, tentang tumbuhan ya, tentang hewan ya, atau tentang herbarium atau insektarium ya, misalkan begitu. Itu bisa kita contoh buat dalam bentuk daftar hasil praktikum ya, baik praktikum yang sifatnya fisika maupun yang sifatnya biologi ataupun sifatnya kimia. Oke, berikutnya adalah penempatan yang ke-8 ya, penempatan alat dan bahan ya. Jadi biasanya ada lemari rak yang berisi dengan alat-alat dan juga lemari yang berisi tentang bahan-bahan. Jadi sudah bisa dikelompokkan ya, alat dan bahan secara terpisah ya, paling tidak raknya terpisah. Kemudian berikutnya adalah yang ke-9, pemeliharaan laboratorium dan alatnya. Setelah dibeli alatnya, setelah disediakan alat barangnya, bahannya, maka harus dikelola ya, dipelihara, maksudnya dipelihara. Misalkan ada yang pecah, retak ya, ada yang kotor, dibersihkan ya. Ketika ada yang kurang ditambah lagi ya. Ya, jadi alat-alat dan bahan itu bisa terus di standby atau siap dipakai oleh pengguna labor. Oke, kemudian yang ke-10 adalah alat pemadam kebakaran. Ya. Jadi alat pemadam kebakaran itu bertabung ya, yang itu bisa dipakai ketika terjadi kebakaran. Semoga tidak terjadi ya. Ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korsleting listrik, seperti hal-hal lain yang tak terduga ini sifatnya tidak diketahui, maka harus standby alat pemadam kebakaran, yaitu tabung penyemprot api. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya kotak P3K. Sebentar ya, saya cek dulu. Siap. Ini adalah kotak P3K ya. Kotak P3K ini harus disiapkan yang isinya. Yang pertama ada kapas pembalut, ada kain pembalut segitiga, dari funnel kompres ya, ada amonia liquida, betin obat luka, salaf levetran, perban mami non woven, gunting lipat, sabun, pipa plastik, peniti, dan Tensoplast, Handyplast atau Okplast ya. Gunanya sudah ada di sini ya. Kita akan lihat ya apa saja ya kegunaan dari kotak P3K ini ya. Besok kita akan masuk ke video berikutnya tentang apa saja kegunaan dari kotak, alat-alat yang ada dan bahan yang ada di kotak P3K ini. Siap ya. Nah, misalkan ini ya, ada tabung ya, tabung Erlenmeyer ya, dan juga ada gelas ukur ya. Jadi kita harus bisa melihat ternyata ini merupakan salah satu alat-alat yang harus dipelihara ya, dijaga ya, kebersihannya ya, bersih ya, ini bersih, tidak ada apa. Satu lagi ini karena sudah lama ya, dibersihkan lagi. Nah, ini contohnya ada tabung Erlenmeyer, ini dipakai juga untuk praktikum, dan juga ini gelas ukur juga dipakai ya. Ya, dipakai juga untuk mengukur berapa cairan yang ada masuk di sini ya. Ya, oke. Itulah lebih kurang kira-kira teman-teman. Ada berbagai macam bentuk pengelolaan labor ya yang terdapat dalam supervisi laboratorium IPA. Semoga sekolah teman-teman ya, madrasah teman-teman sekalian itu memenuhi supervisi untuk laboratorium IPA agar bisa terlaksananya pembelajaran praktikum yang baik, yang sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan alat dan bahan yang tersedia, dan juga dalam pembimbingan para guru-guru yang terus membimbing Anda menjadi orang-orang yang cerdas, para ilmuwan, para saintis yang itu bisa selaras antara teori dan juga secara praktik dan juga sikap. Jaga sikap labor, karena sikap labor Anda itu sangat menentukan untuk keselamatan dan untuk kelancaran PBM Anda di laboratorium. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan kita tutup.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia.